Are we dead? Who is Jumanji? Halo konco, jumpa lagi bersama I99. Kali ini saya akan membahas film Jumanji The Next Level. Film ini rilis tahun 2019 dan merupakan lanjutan dari film Jumanji Welcome to the Jungle tahun 2017. Pemain pada film ini ialah Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan, Nick Jonas, Awkwafina, Alex Wolff, Morgan Turner, Serdarius Blaine, Madison Eastman, Danny Glover, dan Danny DeVito, serta masih banyak pemain yang lain. Bagaimanakah ceritanya? Daripada penasaran, langsung saja posisikan badan sepewe mungkin, hindari keramaian, dan monggo ditingali. Bertahun-tahun setelah menyelesaikan petualangan Jumanji Welcome to the Jungle, Bethany, Spencer, Fridge, dan Martha berpisah dan menjalani kehidupan mereka masing-masing. Tapi mereka masih saling berhubungan satu sama lain lewat WA Group, dan mereka juga berencana akan bertemu di warung kopi selama liburan. Namun Spencer memiliki waktu yang sangat sibuk karena masih menyesuaikan dirinya dengan kehidupan baru di New York. Spencer semangat bekerja untuk membiayai kuliahnya. Spencer juga mengalami sakit asma karena terlalu banyak menghisap udut. Dan ditambah hubungannya sudah mutus dengan Martha membuat Spencer makin terpuruk. Setelah pulang kerja, Spencer berniat pulang ke rumah ibunya untuk menemui keluarga dan 3 temannya. Sesampainya di rumah, Spencer disambut dengan ibu dan kakeknya yang bernama Eddie. Malam hari, Spencer berbincang dengan kakeknya. Mereka membicarakan kenapa ketika lapar badan bergetar, dan Spencer mengenang saat dia di Jumanji. Ia mengingat Dr. Braverstone yang luar biasa. Spencer langsung pergi ke ruang bawah tanah dan mengambil sebuah box. Di dalamnya ternyata ada PS Jumanji yang sudah rusak. Jadi setelah Spencer dan temannya menghancurkan PS Jumanji, Spencer diam-diam mengambilnya lalu menyimpannya di ruang bawah tanah. Spencer yang rindu dengan Braverstone mulai memperbaiki PS Jumanji, dan sudah jelas Spencer kini berniat masuk ke dalam Jumanji. Spencer juga sudah paham misi yang harus diselesaikannya. Maka dari itu Spencer masuk ke Jumanji sendirian. Pagi hari, Bethany, Martha, dan Fridge bertemu di warung kopi. Sebuah warung kopi yang dulunya milik Eddie dan temannya. Sementara di rumah Spencer, Eddie kedatangan tamu, dan ternyata tamu tersebut adalah Milo Walker, teman seperjuangan Eddie. Mereka berdua adalah pemilik warkop Noras dan sudah belasan tahun tak bertemu. Eddie kurang senang dengan kedatangan Milo karena dulu Milo menjual warung kopi milik mereka berdua kepada seorang manajer. Hal tersebut membuat persahabatan mereka agak retak. Bethany dan lainnya mulai bingung kenapa Spencer tak kunjung datang, dan akhirnya mereka memutuskan untuk menemui Spencer di rumahnya. Setibanya di rumah Spencer, Eddie mengenali Fred sejak mereka masih kecil. Fred juga masih mengenali Milo sejak warkop Noras masih bernama Milo dan Eddie. Milo, like Milo and Eddie. My dad said you guys had the best restaurant in town. Martha mulai mencari Spencer di kamarnya, namun Spencer tak ada. Dan beberapa detik kemudian mereka mendengar kutukan drum dari Jumanji. Mereka langsung menuju ke asal suara yang mengarah ke ruang bawah tanah. Bethany, Martha, dan Fred sangat terkejut melihat PS Jumanji berada di hadapan mereka. Mereka yakin bahwa Spencer mengambilnya secara diam-diam dan memperbaikinya dan masuk ke dalamnya. I don't think he went out. I think he went back in. Oh,
Mereka semakin panik hingga akhirnya Martha memutuskan untuk menyusul Spencer. We gotta go get him. Begitu juga dengan Bethany dan Fridge yang terpaksa masuk untuk menolong Spencer. Mereka mulai tersedot, namun Bethany tak ikut tersedot. Oh, I hate this part. All right. Martha lebih dulu jatuh ke hutan dan sekali lagi menjadi avatarnya, yaitu Ruby Roundhouse. Martha bertemu dengan Braverstone dan ia berpikir bahwa itu adalah Spencer. Namun itu bukan Spencer, melainkan kakeknya, yaitu Eddie. Eddie, you, Milo. Tidak cuma Eddie, tapi Milo juga ikut bergabung dengan permainan sebagai Franklin Mouse. Sementara Fridge menjadi Dr. Sally Oberon, avatarnya Bethany. Yes, I'm Fridge. Mereka sangat kaget kenapa hal ini bisa terjadi. Martha dan Fridge terus menjelaskan bahwa Eddie dan Milo sedang berada di dalam video game. Saat sedang ribut, Milo memperhatikan kuda Nil yang mendekat. Tapi untungnya Martha dengan cepat menyelamatkan Milo yang akan dimakan oleh kuda Nil. What just happened? The hell was that thing? That there, you've got an awful. Setelah kuda Nil pergi, Fridge kembali menjelaskan tentang game Jumanji kepada Eddie dan Milo. Namun saat itu juga ular piton mengheadshot kepala Fridge dan dia pun mati. In the Sam Hill. Tapi seperti biasanya dia hidup lagi turun dari atas dan nyawanya tinggal 2. Tak lama kemudian mereka melihat pesawat yang akan mendarat. Mereka langsung mengejarnya dan saat mendekati pesawat ternyata sudah ada Nigel di dalamnya. Nigel menyuruh kelompok Martha untuk masuk ke dalam pesawat dan membawanya terbang. Don't just stand there, hop in. Strap in. Nigel adalah bot yang berada pada komputer dan sudah diprogram untuk memberitahu misi yang akan dilakukan. Nigel menjelaskan bahwa misi kali ini baru dan levelnya naik. Nigel menceritakan seorang panglima perang jahat, yaitu Jargon si brutal, yang telah mengambil permata Falcon dari tetua di wilayah Avian. Permata tersebut adalah sumber pertumbuhan tanah di Jumanji. Namun karena diambil Jargon, sebagian wilayah di Jumanji menjadi kering. Jargon juga seorang yang membunuh ayah Braverstone saat Braverstone masih kecil. Dan misi kali ini mereka harus merebut kembali Falcon dan mengarahkannya ke sinar matahari untuk menyelamatkan Jumanji. Follow the flame to the desert fruit. Nigel. Di sini, Nigel mencatat bahwa tidak semua karakter akan berhasil keluar dari permainan kali ini. Jadi nanti ada yang harus menetap di Jumanji. Nigel memberikan petanya dan menjatuhkan kelompok Braverstone ke padang pasir untuk memulai pencarian Falcon. Saat menyusuri padang pasir, mereka menemukan rongsokan mobil, tapi ada yang bisa digunakan. Di sini mereka melihat burung unta penduduk asli Jumanji yang datang menghampiri mereka. Zoologist. I was a zoologist last time. Which makes them the world. What a magnificent. Milo menggunakan pengetahuan zoologi untuk memberikan info terkait burung tersebut. Tapi sayangnya Milo lambat berbicara saat menjelaskan bahwa burung tersebut merupakan burung yang berbahaya. Eddie yang sok kuat coba untuk mengusik burung tersebut dan membuatnya ditotol oleh burung tersebut hingga meninggoy. Oh! Where's Eddie? Is he dead? No. Kemudian Eddie kembali jatuh dari atas dan kini nyawanya tinggal 2. Tak lama kemudian, burung unta yang tadi memanggil burung lainnya dan kini jumlahnya sangat banyak. Seketika itu mereka langsung panik. Kemudian mereka menaiki mobil off-road dan terjadilah kejar-kejaran. Mobil yang dinaiki oleh Martha dan Fridge jatuh dan membuat mobil off-roadnya rusak. Eddie langsung menghampirinya dan memberikan tumpangan kepada Martha dan Fridge. Mereka terus kejar-kejaran hingga akhirnya punya ide untuk melompat ke seberang menghindari burung unta. What do we do? Eddie berhasil melakukannya walaupun mobilnya terjatuh saat menghantam pinggiran tebing.
Setelah berhasil selamat, Eddie sangat heran kenapa karakter yang digunakannya sangatlah hebat. Kemudian Martha memunculkan tampilan Braverstone kepada Eddie. Namun keterampilannya sekarang ada yang terbaru, yaitu tatapan mata tajam khas Om Dwayne Johnson. Untuk kelemahannya adalah Switchblade. Martha juga mendapat keterampilan baru, yaitu permainan ruyung. Setelah semua melihat keahliannya masing-masing, mereka melanjutkan perjalanannya. Sementara di rumah Spencer, Bethany nampak bingung karena dia tak bisa kesedot karena PS-nya rusak. Bethany memiliki ide untuk menemui Daus yang dulu pernah masuk ke Jumanji 1 untuk memperbaiki PS Jumanji yang rusak. Can I talk to you for a minute? Sesampainya di rumah Daus, Bethany membujuknya untuk memperbaiki PS dan Bethany terus masuk ke Jumanji karena semua temannya berada di sana. No, it's okay. They're my team. That is so dangerous. Akhirnya Daus mau membantu Bethany dan mereka meluncur ke rumah Spencer. Kemudian kita akan dibawa lagi ke kelompok Eddie yang telah sampai di tempat keramaian orang-orang, di mana Nigel telah menginstruksikan untuk mencari buah yang disebut Berry Jumanji. Berry itulah yang bisa mengalahkan Jargon. Mereka memasuki sebuah warung kopi dan menemukan Jargon dengan pasukannya. Permata Falcon juga berada di tempat ini, namun permata tersebut dijaga oleh duo serigala. Tapi bukan duo serigala khas milik kita ya. Yang itu mah gak berbahaya, tapi yang itu mantap. Di saat semua orang sedang tertuju pada Jargon, tiba-tiba seorang wanita mencuri kunci untuk mengambil permata Falcon. Eddie dengan sigapnya menangkap pencuri tersebut dan menyerahkannya kepada Jargon, sehingga pencuri tersebut akan dibunuh. Saat Martha melihat pencuri tersebut mengalami asma, Martha langsung menebak bahwa pencuri tersebut adalah Spencer, dan benar saja dia langsung hancur saat dibunuh oleh Jargon. Kemudian kelompok Eddie keluar dari warung untuk menemui Spencer yang jatuh dari atas. Spencer mengajaknya ke tempat yang aman dan Spencer menjelaskan karakter yang dia gunakan. Karakter tersebut bernama Ming Fleetfoot yang mempunyai keterampilan menyusup dan mencuri. Spencer kaget kenapa yang dia pakai bukan Braverstone yang ia inginkan, tapi malah kakeknya yang menjadi Braverstone. Ming Fleetfoot. Saat itu juga seorang wanita yang merupakan mantan api milik Braverstone menghampiri Eddie. Dia mengatakan bahwa Braverstone harus mengambil Falcon untuk menyelamatkan Jumanji. Dia juga memberitahu letak buah Berry berada dan memperingatkan bahwa suaminya adalah kelemahan Braverstone, yaitu Switchblade. His army are returning to his fortress. To you. Setelah memberi informasi, wanita tersebut pergi. Martha dan Fridge memutuskan untuk mengikutinya. Sementara Spencer, Eddie, dan Milo berniat untuk mencuri beberapa unta sebagai transportasi untuk melanjutkan perjalanan. Martha dan Fridge memasuki sebuah tempat yang di tempat tersebut ada pohon di tengah kolam yang bersinar. Pohon tersebut berbuah berry yang diduga merupakan berry Jumanji. Berry tree. Martha dengan keterampilannya mencoba untuk berayun ke pohon. Setelah mendapatkan berry, Martha kepleset dan jatuh ke kolam. Fresh mendekati kolam dan mencelupkan kakinya, kemudian menarik Martha. Setelah itu mereka tiba-tiba terpental. Dan ternyata jika kedua karakter saling bersentuhan saat terkena air bersinar, maka kedua karakter tersebut akan bertukar. Jadi sekarang di tubuh Ruby adalah Fresh dan di tubuh Sally adalah Martha. Hey, Fridge. Fridge sekarang bahagia karena bisa bergerak dengan cepat. Fridge dengan kesenangannya berayun-ayun ke pepohonan dan akibatnya batang kayu patah dan menjatuhkan Fridge. Martha mencelupkan kakinya ke kolam dan menolong Fridge. Setelah itu mereka kembali ke tubuh semula. Jadi Martha di tubuh Ruby dan Fridge di tubuh Sally. Setelah mendapatkan berry, mereka keluar dari tempat tersebut untuk menemui Spencer. Di depan gedung, Eddie yang sedang berjaga malah berbuat onar dengan menantang setiap orang yang lewat di hadapannya. Eddie menghajar puluhan hingga ratusan orang.
Selesai itu, Sweetblade datang mengincar Braverstone. Eddie bergegas masuk kandang dan memberitahu situasinya di depan. Milo yang bisa bicara dengan hewan langsung meminta unta untuk membantu dan akhirnya mereka berhasil keluar menyusul Martha. Lucille and Hank and Jeffrey's in them. They are proud and We got company. Spencer dan Fred mengajak yang lainnya untuk segera pergi dari lokasi tersebut. Namun Eddie dengan sombongnya menantang kelompok Sweetblade dan saat itu juga sebuah roket dari kelompok Sweetblade menghantam ke arah Spencer dan yang lain sehingga mereka semua meledak. Namun tentunya mereka bisa hidup kembali. What? Mereka terus melanjutkan perjalanan sampai pagi. Di sini Eddie dan Milo kembali bertengkar. Mereka saling menantang satu sama lain. Eddie mengaplok Milo sampai terpental jauh sampai Milo ketiban batu. Hal tersebut membuat nyawa Milo tinggal satu. Mereka akhirnya sadar bahwa seperti ini tak akan mengubah segalanya. Mereka terus melanjutkan perjalanan sampai akhirnya mereka menemukan serangkaian jembatan gantung. want to die. Saat Eddie yang pertama berdiri di jembatan, suara drum band khas Jumanji kembali muncul. Dan tiba-tiba semua jembatan mulai bergerak. Satu persatu mereka mulai menyusul Eddie dan melompat ke jembatan berikutnya. Di saat mereka melihat ke arah samping, bayangan gembruduk dengan cepat mendekati mereka. Dan ternyata itu adalah sekumpulan mendris liar atau keteogleng. Kelompok Eddie langsung panik. Mereka dikejar-kejar oleh mandris. Spit it out. What is it? Martha terlempar lalu hidup kembali. Setelah itu, Martha membantu Spencer menyusul yang lain ke tebing. Setelah itu, Eddie memotong tali untuk menjatuhkan Mendris dan berhasil mencapai seberang. Namun, Mendris tak berhenti. Mereka terus mengejar dan mengepungnya. Tak lama kemudian, Daus datang menaiki kuda sambil mengusir para Mendris. Daus kembali sebagai karakternya dulu sebagai Seaplane McDonald dan Bethany sebagai karakter kuda bernama Cyclone. Daus membawakan pakaian hangat untuk kelompok Eddie karena nantinya mereka akan pergi ke gunung es tempat kediaman Jargon. Setelah mereka memakai pakaian, Eddie dan Milo kembali akur. Milo mengungkapkan kepada Eddie bahwa ia muncul setelah belasan tahun karena Milo memiliki penyakit yang tidak bisa diobati. Dan Milo tidak mempunyai banyak waktu. Hal tersebut membuat Eddie sedih. Sorry, Milo. Well, I'm glad you came over for coffee. My bad. That's why I wanted to make things better with you. Saat itu juga, Fresh yang sedang kesal karena kakinya sakit, tak sengaja kepleset dan jatuh menuruni bukit. Tetapi di bawah, Fresh menemukan sungai dengan air yang sama saat di pohon beri. That's what the water Mengetahui hal tersebut, mereka semua memutuskan untuk menjadi karakter yang sebelumnya mereka gunakan. Eddie kini menjadi Ming dan Milo kini menjadi Cyclone. Setelah bertukar karakter, mereka beristirahat di gua. Sementara Milo berjaga di luar. Di sini Eddie keluar untuk menemani Milo. Namun saat sampai di luar gua, mereka dikepung dan dibawa oleh pasukan Jargon. Eddie dan Milo dibawa ke puncak gunung es tempat Jargon tinggal. Dan kebetulan sekali Daus melihatnya. Daus langsung memberitahu Spencer bahwa kakeknya ditangkap. Dan langsung saja mereka menyusun strategi untuk menyelamatkan Eddie dan Milo. You're great at that. Yeah, I know. Fresh dan Bethany akan menyamar menjadi tamu Brother Kebabik, dua saudara yang akan mengenalkan adik perempuannya kepada Jargon. Sementara Daus berencana untuk membebaskan Milo. Spencer dan Martha memanjat tebing untuk menuju ke kastil Jargon. Saat sedang memanjat, mereka membahas hubungannya. Spencer menghilang dari Martha karena ia melihat postingan Martha di Instagram yang kelihatannya bahagia tanpa Spencer. Martha langsung mengatakan bahwa hidupnya lebih sempurna jika bersama Spencer. You're the person who makes me feel. Daus mencoba membebaskan Milo yang sedang dikurung di kandang kuda. Namun jalan yang harus dilewatinya sangatlah berbahaya. Daus terkena anak tulup sampai nyawanya hilang dua. Di saat nyawanya tinggal satu, Daus akhirnya berhasil sampai ke kandang Milo. Daus menepuk dada Milo dan terkejut saat dia melihat keterampilannya Cyclone, yaitu bisa berubah menjadi kuda terbang. Frisch dan Bethany terus melakukan penyamaran. Di hadapan Jargon, mereka berusaha untuk meyakinkan bahwa mereka adalah Kebabik.
Namun di saat ditanya saudari perempuannya, mereka langsung kebingungan. She's getting ready. Back at the hotel. You know what? I think that there's... Hingga akhirnya Martha datang dan mengaku sebagai wanita yang Jurgen cari, yaitu Gwendolyn. Gwendolyn Hortensia Llewellyn Kababek. That's my plan. Di saat Martha akan mengambil permata Falcon, salah satu anak buah Jurgen datang dan memberi surat yang isinya tentang keadaan saudara Kababek asli yang sedang terhambat di perjalanan, dan akhirnya Martha, Frisch, serta Bethany ketahuan menipu Jurgen. Jürgen the Brutal. Spencer datang lalu menghajar Jurgen, namun Jurgen sangatlah kuat, membuat Spencer terserang balik. Saat Spencer mengeluarkan buah beri, Jurgen langsung panik. Ia kabur dan menyuruh pasukannya untuk menyerang kelompok Spencer. Frisch mengeluarkan musik dari ranselnya lalu memutar musik untuk mengaktifkan keterampilan Martha, yaitu tarung dansa, dan tawuran pun terjadi. Spencer mengejar Jurgen yang akan kabur menaiki balon terbang. Spencer berhasil meraih tali dan ia terbawa ke udara. Spencer memanjat lalu berhasil memasuki balon. Di dalam balon, Jurgen dan Spencer bertarung. Namun lagi dan lagi Spencer dengan mudah dikalahkan oleh Jurgen. Spencer langsung mengambil buah beri dan memecahkannya ke tubuh Jurgen, dan itulah kelemahan Jurgen. Sekarang Jurgen dengan mudah dihajar oleh Spencer, dan akhirnya Spencer bisa mengalahkan Jurgen serta mengambil permata Falcon. Eddie naik ke punggung Milo dan mereka menuju ke Spencer. Milo langsung mengepakkan sayapnya dan terbang menghampiri Spencer. Spencer melempar permata dan meminta kakeknya untuk mengarahkannya ke sinar matahari. Milo dan Eddie terbang semakin tinggi, dan di saat mencapai sinar matahari, semuanya berteriak Jumanji! Dan akhirnya misi pun berhasil diselesaikan. Dan seperti biasa, Nigel datang untuk berjabat tangan. Mereka siap untuk pulang, namun tidak dengan Milo yang memilih untuk tetap tinggal di Jumanji sebagai Cyclone, karena Milo sadar hidup di dunia nyata ia mempunyai waktu yang sedikit. Says thank you. No. Says that He wants to stay. Satu persatu, Eddie, Spencer, dan yang lainnya kembali ke rumah. Keesokan harinya, Spencer dan Eddie pergi ke Noras untuk bertemu Frisch, Martha, dan Bethany. Spencer dan Martha nampaknya akan kembali bersama, dan untuk Eddie, ia mendekati Noras, si pemilik restoran. Eddie mengungkapkan intensitas membara Dr. Braverstone yang ia pelajari dan berhasil memikat Noras agar Eddie bisa bekerja sama dalam mengelola restoran Noras. Likewise. Kemudian Spencer dan ketiga temannya bersumpah untuk tidak memainkan permainan Jumanji lagi dan lebih mementingkan hubungan pertemanan mereka. Di akhir film, ibu Spencer membawa tukang servis ke area ruang bawah tanah. Kemudian ia melihat PS Jumanji dan menjadi terpesona lalu menyentuhnya. Saat kelompok Spencer keluar dari Noras, tiba-tiba burung unta Jumanji berkeliaran dan film pun berakhir. Tamat! Akhir yang sangat membraverstonkan. Oke, itu tadi alur cerita film yang saya bawakan. Semoga kalian semua terhibur. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan lupa untuk mengawasi anak-anak saat mereka bermain game, dan jangan sampai kelewatan waktu biar tidak dikejar-kejar oleh burung unta. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.